Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku Yana Lestari MUA. Hari ini aku mau ngadain giveaway. Ayo cepetan ikut ya teman-teman. Coba sekarang tebak siapa yang tebakan yang pertama yang paling betul. Nah, umurnya klienku ini kali ini berapa? Coba ditebak. Nah, yang ditebak betul, yang nebak betul maksudnya ya, itu kalian akan dapat IQ Elysis. Jawabannya komen di bawah ini ya teman-teman ya. Teman-teman, pertama-tama aku kasih dulu es batu karena klien aku ini sudah ada umur. Jadi biasanya untuk kulit-kulit yang sudah ada umur itu biasanya itu pori-porinya besar. Nah, kalau pori-porinya besar, kita tuh harus dipakein dulu es batu supaya nutup pori-porinya. Dan untuk hidungnya ini saya pakai LT Pro. Ini juga bikin tidak keluar minyak ya. Biasanya kantinya keluar minyak. Terus untuk bagian-bagian lekukan-lekukan itu di smile line-nya itu aku kasih Lukas Pau-Pau. Nah, ini Lukas Pau-Pau supaya apa? Nanti waktu kalian mengaplikasikan foundation itu nggak retak-retak gitu ya teman-teman. Nah, biasanya juga untuk sudah ada umur itu biasanya kelemahannya itu ada flek. Nah, kalau ada flek atau kantong mata, teman-teman itu bisa pakai Crayolan. Nah, ini saya pakai Dermacolor dari produknya Crayolan yang Dermacolor Orange. Nah, ini saya umur-umur ke mukanya. Selanjutnya teman-teman saya bikin adukan foundationnya. Nah, ini saya pakai stick dari Crayolan, saya pakai HD dari Makeup Forever, dan saya pakai juga Dermacolor, dan saya juga pakai Naturator. Nah, ini saya aduk jadi satu. Selain biar itu ngeblend gitu ya, itu saya pakai Latulip. Nah, Latulip juga bagus banget produknya, jadi supaya dia itu lebih berminyak gitu ya teman-teman ya. Nah, terus ini setelah itu saya pakai sponnya itu kita biasanya tuh dibasahin sedikit. Jadi setelah dibasahin jadi rada jemek-jemek dikit gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita baru aplikasikan foundation itu ke seluruh muka klien kita. Nah, ini kita tap-tap aja ke seluruh wajahnya. Dan ingat-ingat teman-teman, kalau buat klien yang sudah ada umur itu teman-teman nggak boleh foundationnya terlalu tebal, nggak boleh terlalu tebal dan juga nggak boleh terlalu tipis. Terlalu tipis juga kelihatan pori-porinya dan kelihatan juga fleknya. Terlalu tebal juga bisa bikin crack. Jadi teman-teman harus benar-benar main feeling untuk bikin foundation di muka klien yang sudah ada umur. Nah, ini saya aplikasikan pakai spons terus, saya tap. Nah, sampai rata teman-teman. Kalau kalian merasa belum warna dan foundationnya itu belum banyak gitu ya, atau belum nampol ya, teman-teman bisa tambahin lagi. Nah, selain itu teman-teman juga harus ingat bahwa kalau foundationnya itu tepat, klien kita tuh pasti udah kelihatan muda teman-teman. Nih, sekarang baru foundation aja mukanya sudah mulai kelihatan muda teman-teman. Nah, inilah pengaruh kita itu sebagai makeup artist yang bisa makeover klien-klien kita. Khususnya klien-klien yang sudah ada umur itu, dia biasanya nggak mau di make up terlalu tebal, dia juga tidak mau di make up terlalu tipis juga nggak begitu kelihatan dia make up, tapi terlalu tebal dia juga nggak suka karena kerutannya sudah mulai kelihatan. Nah, selanjutnya saya supaya itu tidak terlalu berminyak, saya kasih bedak anti shine. Nah, ini saya tap bedaknya ke seluruh muka ya teman-teman ya. Nah, ini saya rapiin, saya pakai spons, saya tap supaya apa? Dia juga mengikat minyak. Kalau sudah terikat minyaknya, ya udah teman-teman aman. Jadi mukanya itu lebih kelihatan aura cantiknya teman-teman. Nah, ini terus ya kita tap sampai benar-benar bedaknya juga rata di seluruh muka klien. Jangan sampai belentang-belentong, supaya apa? Make up kita itu jadi lebih kelihatan rapi. Nah, ini kita rapikan
Selanjutnya saya pakai bedak Makeup Forever yang Quick ya teman-teman. Nah itu saya uwer-uwer pakai kuas teman-teman. Kenapa pakai kuas? Karena untuk orang-orang yang sudah kulitnya sudah berumur itu kita nggak bisa pakai bedak yang ditap-tap-tap. Nanti foundation dan bedaknya itu makin kelihatan tebal seperti topeng teman-teman. Nah ini biasanya orang tua nggak suka ya. Jadi kita rapikan pakai kuas. Selanjutnya saya pakai dari Benefit juga highlightnya, supaya ini saya uwer-uwer, sengaja saya uwer-uwer ke seluruh mukanya supaya lebih kelihatan glowing. Ini aku pakai lagi dari Benefit untuk bikin shadingnya. Kenapa saya pakai Benefit? Karena coklatnya itu nggak terlalu strong, supaya apa teman-teman, make upnya itu shadingnya juga nggak terlalu nyata. Karena kalau orang sudah ada berumur itu kan dia nggak pernah mau kalau make upnya tuh terlalu strong, jadi takut dia. Nah ini saya pakai yang Benefit punya, jadi dia lebih warnanya lebih soft dan hasil shadingnya itu juga riasannya tuh lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Ini kita bikin shadingnya. Nah tuh teman-teman sudah mulai kelihatan tirusnya. Nah supaya muka klien kita itu lebih kelihatan proporsional ya, jadi lebih kelihatan tirus. Orang kalau lebih kelihatan tirus pasti lebih kelihatan muda gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya saya pakai untuk shading di hidungnya nih teman-teman ya. Nah hidungnya saya pakai shading kanan kirinya ini saya pakai kuas. Jadi teman-teman bebas, teman-teman mau pakai kuas atau teman-teman mau pakai tangan. Kadang saya juga suka pakai tangan, tapi kadang saya juga pakai kuas. Nah selanjutnya saya pakai blush on. Blush onnya saya dari Crayolan. Nah ini saya warnanya sampai udah habis ya teman-teman ya. Nah ini saya pakai semuanya ke seluruh mukanya. Jadi ini saya kasih blush on yang sesuai dengan kulitnya. Selanjutnya teman-teman di atas rahang pipi itu saya kasih highlight juga dari Benefit. Nah ini supaya apa? Supaya lebih kelihatan celing, lebih kelihatan ya seger gitu ya teman-teman ya. Karena kalau sudah ada umur itu memang ya harus dikelihatkan mudanya gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya saya mulai mengerjakan alisnya. Alisnya itu harus kita rapiin supaya apa? Supaya nggak gondrong teman-teman. Nah biasanya kalau untuk klien yang sudah ada umur itu biasanya alisnya sudah mulai turun. Nah teman-teman juga harus bersihin, potong, tapi jangan sampai dihabisin karena kasihan mereka juga nggak bisa bikin alis sendiri. Potongnya itu secukupnya dan sewajarnya saja. Selanjutnya saya mulai bikin bingkai. Bingkainya ini saya seperti biasa saya pakai produk Kiko. Nah ini saya bikin bingkai sesuai dengan bentuk mukanya. Jadi teman-teman juga jangan terlalu bikin alis itu tiba-tiba kecil atau tiba-tiba besar atau tiba-tiba juga menungkik gitu ya. Nah itu seperti alis-alis anak-anak muda. Nah belum tentu tuh cocok juga buat klien kita. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan dengan muka-muka klien kita. Apakah dia cocok untuk dibikin lebar, apakah dia cocok untuk dibikin kecil, ataukah dia cocok ditinggikan atau dibikin rata. Itu adalah feelingnya kita teman-teman. Nah kita sebagai makeup artist harus pinter-pinternya. Selanjutnya saya pakai concealer, saya rapiin pakai concealer ya. Nah setelah saya pegang alisnya sudah jadi, saya sekarang pakai eyeliner yang dalam. Eyeliner dalam saya pakai Pixi teman-teman. Kenapa saya pakai Pixi? Karena itu dia murah meriah dan tidak luntur. Nah selanjutnya yang atasnya saya pakai dari produk Maybelline. Nah ini yang tutupnya kuning ya teman-teman, supaya lebih matanya klien ini kan kecil ya, jadi supaya kita nggak terlalu strong ya, jadi kita pakainya yang tipis-tipis aja. Selanjutnya kita rapiin kanan kirinya. Kalau sudah rapi, eyelinernya sudah bagus. Nah selanjutnya ini teman-teman, saya pakai bulu mata Aikyo. Bulu mata Aikyo ini menentukan sekali untuk membuat mata klien kita itu menjadi kelihatan muda dan cantik. Nah ini menentukan sekali ya teman-teman ya, karena saya suka banget bulu mata Aikyo ini. Dia gampang pemasangannya dan bisa dipakai 30 kali. Selain itu juga langsung
mata klien itu ngok, langsung cantik teman-teman ya. Selain itu saya juga kasih skotnya juga dari IQ Elasis. Buat teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa langsung DM di IG-nya dan kasih tunjuk foto before matanya kalian, dan kalian minta bagaimana diajarin cara masangnya dan pemilihan baik bulu matanya maupun cara pemasangan skotnya. Gimana supaya matanya langsung naik gitu, seperti ini teman-teman ya. Matanya kalau udah naik sudah langsung kelihatan muda, teman-teman nggak perlu lagi bikin eyeshadow yang terlalu strong. Eyeshadownya simple, warnanya nude aja. Ini kebetulan rada merah-merah bata, udah cakep teman-teman ya. Jadi nih klien saya sudah mulai kelihatan muda banget. Nah ini teman-teman perlu siasatin ya, bagaimana make upin orang-orang yang sudah ada umur. Itu harus hati-hati, jangan pakai bulu mata itu dijahit-jahit. Waduh, dia stres besok lain kali teman-teman nggak diundang lagi sama klien itu. Karena apa? Bukanya susah. Nah kalau ini bukanya simple, bukanya gampang sekali, pemasangannya juga gampang, mata juga langsung kelihatan hidup. Nah selanjutnya saya rapiin pakai eyeliner lagi. Jadi saya kasih eyeshadownya yang lebih di deket eyeliner ya, saya rapiin supaya hasilnya lebih maksimal. Selanjutnya di bawahnya saya pakai juga eyeshadow warna coklat teman-teman ya. Nah sudah, ini udah hampir selesai. Saya langsung pakai pensil bibir supaya apa? Lipstiknya tuh nggak keluar gitu ya. Jadi tetap ada di area bibir teman-teman ya. Nah ini saya langsung pakein lipstiknya dari Ivan Gunawan. Saya suka juga nih Ivan Gunawan punya lipstik, warnanya tuh bagus banget kan. Langsung klien aku kelihatan muda. Ayo tebak umurnya berapa? Kalau kalian bener, kalian akan kukasih IQ. Jadi langsung buruan komen ya di bawah ini, karena orang yang pertama menebak betul dia akan dapat IQ. Sampai di sini teman-teman, selamat mencoba.